Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah negara di dunia telah melakukan konversi siaran TV digital guna memberikan tayangan yang berkualitas. Namun Indonesia menjadi negara yang relatif terlambat menerapkan sistem penyiaran digital. Apa penyebabnya dan bagaimana sebenarnya perjalanan kebijakan TV digital di Indonesia? Kita simak pemaparannya dalam Fact Check kali ini bersama dengan Jason Sambo. Silakan Jason. Ya, Vera dan juga pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, namun yang ingin saya samakan dulu persepsinya dengan pemirsa adalah apa sebenarnya migrasi stasiun TV digital ini adalah sebuah sistem penyiaran pemirsa yang hampir sama dengan sistem analog sebenarnya menggunakan saluran frekuensi radio UHF dan juga VHF, namun format kontennya ini sudah berubah menjadi digital. Ibaratnya kalau sebuah data ini formatnya sudah berubah, formatnya sudah menjadi terbaru yaitu format digital. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan sebenarnya gagasan atau ide awal ini muncul? Sebenarnya sudah sangat lama. Kita lihat data-datanya berikut ini pemirsa. Yang pertama sebenarnya gagasan untuk bisa memulai migrasi dari siaran TV analog ke digital sebenarnya sudah dilakukan di tahun 1997. Pada saat itu formatnya adalah TV digital satelit. Kemudian berkembang di tahun 2004 di bawah koordinasi Tim Nasional Migrasi Televisi dan Radio dari analogi ke digital. Telah dilakukan kajian terhadap implementasi penyiaran TV digital. Bagaimana kajian yang dilakukan saat itu adalah dengan melakukan berbagai diskusi, seminar dan juga lokakarya yang menghadirkan para pakar di bidang pertelevisian dan juga perusahaan penyiaran tidak hanya dari Indonesia namun juga dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan di tahun 2006 sampai dengan 2007 bisa dibilang adalah tahun ancang-ancang kemudian dari ide ini bisa dilakukan. Dilakukan uji coba siaran TV digital dengan kanal 34 UHF standar DVB-T atau kepanjangannya adalah Digital Video Broadcasting Terrestrial dan juga kanal 27 UHF standar TDMD atau Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting. DVB-T dan juga TDMD ini adalah sebuah sistem standar pemirsa yang digunakan sebagai saluran untuk mentransmisikan dari transmisi digital menuju ke end user, artinya adalah penontonnya dengan format digital tadi. Untuk standar DVB-T ini sendiri sudah dilakukan di negara seperti Eropa dan Amerika, sementara standar TDMD dilakukan di negara Korea Selatan. Kita lihat sebenarnya apakah Indonesia sudah mulai bermigrasi secara digital. Nampaknya belum untuk tahun 2020 ini secara merata, tapi perlahan-lahan. Dan untuk kita lihat perbandingannya dengan sejumlah negara-negara lain ternyata sudah mulai banyak yang one step ahead. Kita lihat di tahun 2009 lalu ada Amerika Serikat pemirsa yang sudah bermigrasi, kemudian di tahun 2010 itu ada negara Prancis di Eropa. Kemudian 2011 ada Kanada dan Jepang, diikuti Irlandia dan Inggris di tahun 2012, kemudian Australia di tahun 2013, dan untuk di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan juga Malaysia ini sudah melakukan migrasi dari siaran TV analog ke TV digital sudah di tahun 2015 lalu. Kita lihat sebenarnya apa perbedaan atau keuntungan dari migrasi yang didapatkan ini. Kita lihat dalam slide berikutnya. Perbedaannya secara kanal frekuensi untuk siaran analog yang kita saksikan di masyarakat secara umum dan dilakukan oleh televisi swasta pada saat ini umumnya, satu kanal frekuensi untuk satu program siaran saja pemirsa. Sementara kalau kita sudah bermigrasi ke digital, satu kanal frekuensi ini bisa untuk 12 program siaran. Artinya ada optimalisasi kanal yang dilakukan di sini. Kemudian secara kualitas gambar dan suara, kalau analog ini tergantung dengan sinyal. Makanya kalau pemirsa mungkin masih menggunakan TV analog dan biasanya kalau ada gangguan-gangguan seperti gambarnya bersemut biasanya orang awam menyebutnya. Nah ini karena sinyalnya yang relatif tidak stabil. Kemudian kalau kualitas gambar dan suara di stasiun TV digital atau siaran TV digital ini biasanya sudah jauh lebih baik dan pancaran sinyalnya relatif stabil pemirsa. Apa yang paling membedakan keduanya secara signifikan? Kita lihat secara gangguan, kalau analog rentan sekali terhadap gangguan cuaca pemirsa. Contoh sederhananya adalah biasanya kalau misalnya cuaca sedang hujan deras misalnya, kemudian saluran TV Anda tiba-tiba gambarnya hilang, itu karena terpengaruh oleh gangguan tersebut. Sementara kalau kita sudah bermigrasi ke digital, gangguan-gangguan seperti
seperti itu tidak mungkin ada lagi karena hanya mengenal kondisi diterima sinyalnya dengan kode 1 atau tidak diterima sinyalnya dengan kodenya adalah 0. Artinya di sini pemirsa cukup dengan menerima sinyal tersebut, tidak mungkin ada gangguan-gangguan gambar maupun juga audio yang akan terjadi ketika kita sudah bermigrasi digital. Kita lihat sebenarnya bagaimana sih peraturan yang sudah dikenakan untuk sejumlah televisi nasional di Indonesia. Di awal-awal tahun ide ini muncul, sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 7 tahun 2007 itu tentang standar penyiaran digital terestrial untuk televisi tidak bergerak. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pemerintah menetapkan DVB-T atau Digital Video Broadcasting Terrestrial sebagai standar penyiaran TV digital. Kemudian ada juga instrumen hukum lainnya yaitu Peraturan Kominfo nomor 39 tahun 2009 yang kemudian diganti atau direvisi dalam Peraturan Kominfo nomor 22 tahun 2011 tentang kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran TV digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau free to air. Ini yang kemudian pemirsa dijadikan sebagai kerangka dasar atau jalan untuk bisa membuat sebuah roadmap yang ditargetkan sebenarnya pada saat itu di tahun 2018 lalu seharusnya Indonesia sudah full analog switch off alias sudah full bermigrasi ke digital. Kita lihat apakah roadmap itu sudah dijalankan. Kita lihat dalam slide berikutnya. Ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, namun ada juga beberapa kegiatan dalam roadmap ini yang ternyata mundur dari target. Kita lihat di tahun 2009 sampai dengan 2012 ini adalah tahun tahap 1 bisa dibilang. Sudah dilakukan grand launching yakni uji coba siaran TV digital pada saat itu tepatnya di tahun 2009 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian direncanakan untuk penghentian lisensi baru untuk TV analog dan membuka lisensi untuk pengusaha penyiaran digital. Kemudian perkenalan DVB atau DAB dan kemudian Menkominfo saat itu di tahun 2010 Tifatul Sembiring sudah membagikan 1.000 set-top box ke masyarakat Bandung. Apa itu set-top box pemirsa? Ini sebenarnya adalah perangkat tambahan bagi TV analog. Jadi sehingga pemirsa yang ada di rumah ini bisa menangkap dan juga mengkompresi sinyal digital yang dikirimkan oleh pemancar digital. Kemudian di tahun ini juga ada periode simulcast. Simulcast ini adalah di mana stasiun TV ini bisa menjalankan sistem penyiaran dengan dua arah, baik secara analog maupun secara digital. Namun pada kenyataannya sistem simulcast atau periode simulcast ini baru dilakukan di tahun 2020. Ada kemunduran. Kemudian mendorong industri elektronik dalam negeri dalam penyediaan peralatan penerima TV digital. Kita lihat di tahap 2. Penghentian siaran TV analog di kota-kota besar harusnya dilakukan. Dimulai pada saat itu di Pulau Jawa terlebih dahulu dan juga diikuti Kepulauan Riau, kemudian diikuti oleh pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dan yang menjadi gong atau target besarnya sebenarnya adalah di tahun 2018 ini pemirsa. Seharusnya pada saat itu pemerintah menargetkan kita sudah analog switch off atau benar-benar sudah bermigrasi. Namun kenyataannya sampai saat ini belum secara merata di Indonesia kita melakukan migrasi siaran televisi. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan ini. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan yang ingin saya tekankan di sini adalah pemirsa, untuk secara full berlangsungnya televisi digital di Indonesia bisa dilakukan melalui revisi legislasi primer atau undang-undangnya. Artinya sudah jelas pemirsa seperti yang kita tahu bahwa pembahasan RUU penyiaran yang masuk dalam RUU Ciptaker ini masih dalam pembahasan prolegnas di DPR. Dan nampaknya pembahasannya masih alot sehingga diprediksi ini pembahasannya masih bisa mundur lagi. Kita lihat apa tanggapan DPR. Berikutnya adalah tanggapan dari Willy Aditya, anggota Komisi 1 DPR. Yang ingin saya ditekankan di sini adalah masih ada tarik ulur soal payung hukum digitalisasi televisi di DPR. Tarik ulurnya ini pemirsa karena ada beberapa hal. Mulai dari kesepakatan, kemudian pengelolaan saluran, dividen digital, dan juga investasi asing. Tidak hanya Willy Aditya yang berkomentar seperti ini, namun juga rekan sesama Komisi 1 DPR yakni Bobi Adityo Rizal yang juga menyatakan sebenarnya dengan adanya migrasi ke digital ini juga bisa memungkinkan adanya gugatan-gugatan kembali karena sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan Permen Kominfo tahun 2011 di mana salah satu poin yang dibatalkan ini adalah terkait dengan adanya kelembagaan dalam digitalisasi penyiaran. Itu yang sebenarnya dihindari. Itu kata DPR. Namun untuk menutup pembahasan atau data-data yang saya ungkapkan kali ini, saya mengutip
pernyataan dari Kristiono, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, yang mungkin ini mewakili suara masyarakat kebanyakan. Selain itu, ini merugikan masyarakat. Selain itu, ini adalah pembahasan RUU-nya pemirsa, untuk menikmati dengan kualitas yang lebih baik serta pengayaan konten siaran yang makin beragam. Proses digitalisasi TV sendiri umumnya bisa memakan waktu 3 tahun, sehingga dengan mundurnya penyelesaian RUU penyiaran, maka berpotensi molor juga dari jadwal yang sudah direncanakan. Artinya walaupun memang RUU ini sudah ketok palu, pemerintah tidak bisa serta-merta langsung memaksa seluruh stasiun TV untuk bisa bermigrasi, karena sekali lagi terkait dengan persiapan dan juga pembangunan infrastrukturnya pemirsa. Namun setidaknya ketika peraturan ini sudah jadi atau ketok palu, ada tenggat waktu yang bisa diukur oleh para stasiun TV untuk kapan terakhir kali bisa melakukan siaran analog dan full migrasi ke siaran digital. Dan yang terpenting adalah yang menjadi perhatian tentunya untuk bisa mendapatkan siaran yang berkualitas dan secara merata di Indonesia, itu adalah hak setiap warga negara yang harus diperjuangkan. Untuk sementara demikian, kembali ke Vera. Baik, terima kasih atas pemaparannya Jason Sambo dalam Fact Check.